Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Izidra Falak dengan NIM D1J1222013. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian teknologi pengolahan kelapa sawit. Untuk yang pertama itu yaitu gambar penampang melintang buah berondolan kelapa sawit serta keterangannya. Berondolan kelapa sawit terdiri dari 4 komponen, yaitu exokard kulit buah, yang kedua itu ada endokard cangkang, yang ketiga itu ada kernel inti buah, yang terakhir itu ada mesokard daging buah. Untuk exokard yaitu yang merupakan lapisan paling luar dari buah atau berondolan sawit. Yang kedua itu ada endoskarp, dapat dimanfaatkan kembali untuk bahan bakar boiler pada pabrik minyak kelapa sawit. Yang ketiga itu ada kernel, digunakan yang kemudian diolah menjadi minyak inti sawit. Yang terakhir itu ada mesokard daging buah, yaitu bagian yang diolah untuk menghasilkan crude palm oil atau CPO. Untuk nomor 2 itu pohon industri dari buah kelapa sawit, bagian-bagian seperti disebutkan nomor 1. Pohon industri kelapa sawit itu ada minyak sawit kasar atau CPO, terdiri dari olein, asam amino, PFAD, vitamin A dan E, karotin, stearin, protein sel tunggal, trigliserida, digliserida, monogliserida, es krim, lipase, substok, asam lemak. Untuk olein itu bisa dijadikan menjadi minyak goreng, minyak salad, shortening, dan metil ester. Kemudian metil ester itu bisa dijadikan biodiesel atau surfaktan. Untuk PFAD itu bisa dijadikan sabun cuci. Metil ester itu bisa dijadikan biodiesel. Kemudian ada fat powder. Yang terakhir itu ada cocoa butter substitute atau CBS. Kemudian ada stearin, itu bisa dijadikan margarin, shortening, vegetable ghee, vanaspati, sabun, kosmetika, dan cocoa butter substitute. Kemudian untuk yang golongan trigliserida itu bisa dijadikan gliserol tersendiri bisa dijadikan surfaktan. Kemudian food emulsifier. Yang terakhir itu ada asam lemak, bisa dijadikan fatty alcohol bisa dijadikan surfaktan. Kemudian metallic soap, kemudian polytosylated derivatives, fatty enime, ester di basic, fatty acid amide, metil ester bisa dijadikan biodiesel dan surfaktan, kemudian menjadi sabun, food emulsifier. Untuk yang nomor 3 itu adalah parameter mutu minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Untuk parameter mutu minyak kelapa sawit yaitu pertama parameter fisik, terdiri dari
kepadatan, viskositas, titik nyala, dan indeks bias. Kemudian ada parameter kimia, terdiri dari kandungan asam lemak bebas, bilangan asam, kandungan air, kandungan impuritis, dan bilangan iodin. Yang ketiga itu ada parameter kualitas, terdiri dari kadar minyak, kadar gliserol, kadar fosfor, kadar sulfur, dan kadar logam berat. Yang terakhir itu ada parameter mikrobiologis, yaitu ada jumlah bakteri dan jumlah jamur. Untuk pertanyaan nomor 4 itu yaitu ada untuk menghasilkan minyak kelapa sawit yang bermutu baik pada proses panen dan pasca panen sawit sampai sebelum dilakukan pengolahan kelapa sawit. Untuk tahap pengolahannya itu yang pertama itu ada penerimaan dan penyimpanan bahan baku, terdiri dari penerimaan buah sawit segar dari kebun atau supplier, dan penyimpanan buah sawit di tempat yang teduh dan ventilasi baik. Tujuannya mempertahankan kualitas buah sawit. Kemudian pembersihan dan pemotongan tandan, membersihkan buah sawit dari kotoran dan bahan asing, memotong tandan buah sawit menjadi beberapa bagian. Tujuannya meningkatkan efisiensi pengolahan. Kemudian itu ada perebusan, merebus buah sawit dengan uap pada suhu 100 derajat Celcius selama 1-2 jam. Tujuannya membunuh enzim yang dapat merusak minyak. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan ke diagram alir. Untuk yang pertama itu ada penerimaan bahan baku buah sawit, kemudian buah sawit dibersihkan dan pemotongan tandan. Langkah selanjutnya itu perebusan, sterilisasi, kemudian penghancuran, tracer, kemudian pemisahan serat dan cangkang, kemudian pengepasan atau pressing. Berikutnya yaitu pembersihan minyak, klarifikasi, dan pengeringan minyak, deodorisasi. Yang terakhir itu ada penyimpanan dan pengemasan CPO. Mohon maaf, itu tadi untuk pertanyaan nomor 5. Untuk yang itu tadi pertanyaan yaitu jelaskan setiap tahapan pengolahan minyak kelapa sawit dari proses dan tujuannya, dan dilengkapi dengan diagram alir. Untuk yang nomor 4 itu untuk menghasilkan minyak kelapa sawit, crude palm oil yang bermutu baik, jelaskan hal yang perlu diperhatikan pada proses panen dan pasca panen sawit sampai sebelum dilakukan pengolahan kelapa sawit. Berikut faktor-faktor penting pada proses panen dan pasca panen kelapa sawit untuk menghasilkan minyak kelapa sawit CPO bermutu baik. Untuk proses panennya, pertama itu pemilihan waktu panen. Panen dilakukan ketika buah sawit sudah matang, berwarna merah atau kuning untuk mengoptimalkan kualitas minyak. Kedua, ada teknik panen. Panen dilakukan dengan cara memotong tandan buah sawit secara manual atau mekanis untuk menghindari kerusakan. Kemudian penggunaan peralatan panen, gunakan peralatan panen yang bersih dan terawat untuk mencegah kontaminasi. Yang terakhir itu ada pengawasan kebersihan, pastikan kebersihan lapangan panen untuk mencegah kontaminasi tanah, air, atau bahan kimia. Untuk proses pasca panen, yang pertama itu ada pengumpulan dan pengangkutan. Kumpulkan dan angkut buah sawit ke pabrik pengolahan dalam waktu 24 jam untuk mencegah kerusakan. Pada penyimpanan, simpan buah sawit di tempat yang teduh, kering, dan ventilasi baik untuk mencegah kerusakan. Yang ketiga itu ada pembersihan, bersihkan buah sawit dari kotoran, daun,
benda asing. Kemudian metode pengolahan awal. Lakukan pengolahan awal seperti pemotongan tandan dan pencucian untuk mempersiapkan buah sawit untuk pengolahan lebih lanjut. Untuk soal nomor 6 yaitu ada perbedaan CPO dan PKO. Untuk perbedaan sumber bahan baku, CPO dihasilkan dari proses pengolahan inti buah kelapa sawit, sedangkan PKO dihasilkan dari proses pengolahan biji kelapa sawit. Untuk perbedaan karakteristik fisik, CPO berwarna kuning keemasan, viskositasnya tinggi, titik nyala 240 sampai 260 derajat Celcius, sedangkan PKO berwarna putih atau kuning pucat, viskositas rendah, titik nyala 220 sampai 240 derajat Celcius. Untuk komposisi kimianya, CPO kandungan asam lemak oleat 40 sampai 50%, palmitat 30 sampai 40%. Kandungan vitaminnya yaitu ada vitamin A, D, dan E. Sedangkan PKO kandungan asam lemak laurat 40 sampai 50%, miristat 10 sampai 20%. Untuk kandungan vitamin yaitu hanya vitamin E. Kemudian ada penggunaan CPO. CPO digunakan bahan baku produksi minyak goreng, industri makanan dan minuman, produksi biodiesel, sedangkan PKO bahan baku produksi sabun dan kosmetik, industri farmasi, produksi biofuel. Untuk kualitas dan standar, CPO SNI 7182 2015, ISO 661 2003. Sedangkan PKO SNI 7183 2015, ISO 662 2003. Untuk harga dan ketersediaan, CPO harga lebih rendah dibandingkan PKO, sedangkan PKO harga lebih tinggi karena ketersediaan yang lebih terbatas. Perbedaan utama antara CPO dan PKO terletak pada sumber bahan baku, karakteristik fisik, komposisi kimia, dan penggunaannya. Baiklah, terima kasih. Saya Mario Aziz Falak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.